Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kedua kali ini saya ingin mencontohkan bagaimana caranya membuat rangkaian yang terdiri dari satu buah resistor yang dihubungkan ke satu DC power supply. Lalu kita akan coba juga bagaimana mengukur tahanan, mengukur arus, dan mengukur tegangan. Nah, ini di sini saya sudah siapkan misalkan satu buah power supply, satu buah resistor, protoboard, dan satu buah multimeter. Misalkan karena kita ingin mengukur arus dan tegangan, kita mungkin bisa menambahkan satu lagi multimeter. Nah, lalu selanjutnya bagaimana merangkainya? Sebelum merangkai, kita mesti paham dulu bagaimana cara penggunaan protoboard atau breadboard ini. Caranya di protoboard atau breadboard ini ada banyak port ya. Ada yang diberi kode huruf dan angka. Nah, port-port ini ada yang saling terhubung dan ada yang tidak. Nah, untuk mengetahui mana yang terhubung atau tidak, kita bisa mengarahkan kursor kita ke salah satu port atau lubang. Kita arahkan seperti ini. Nah, nanti akan muncul garis berwarna hijau. Ini artinya sepanjang ada tanda hijau ini, itu artinya portnya terhubung menjadi satu. Lalu jika tidak ada, itu artinya terputus. Contoh seperti ini, port A1 ternyata terhubung dengan B1, C1, D1 sampai E1. Begitu juga dengan di bawahnya, A2 terhubung sampai ke E2. Di bagian F juga sama. Di sebelah kanan juga sama, misalkan F1 ternyata terhubung hingga J1 dan begitu seterusnya. Nah, bisa dilihat bahwa ternyata antara E1 dengan E2 dan ke bawahnya itu tidak terhubung. Lalu di sisi paling kanan dan kiri itu ternyata ada yang diberi tanda plus dan minus. Jika kita arahkan kursornya, maka ternyata ini terhubung secara vertikal ke bawah ya. Yang diberi tanda minus juga begitu. Di sisi sebelah kanan juga sama. Kita arahkan kursornya, muncul tanda hijau, artinya sepanjang itu semuanya terhubung. Lalu bagaimana cara menempatkan komponen? Tips dari saya adalah tempatkan komponen di port yang terputus atau yang tidak terhubung. Sebagai contoh ini ya, misalkan saya coba pasang resistor ini, saya pasang di antara misalkan E1 dengan G1. Mengapa? Yaitu tadi karena antara E1 dengan deretannya F atau G dan seterusnya ini itu tidak terhubung. Lalu nanti kita bisa menghubungkan ujung-ujungnya ini ke alat ukur ataupun ke power supply. Nah, misalkan ini kita sudah siapkan satu buah resistor, terus kemudian misalkan ini kita tambahkan kita hubungkan ke power supply. Misalkan kita taruh di sini ujungnya untuk sisi positifnya, kemudian untuk sisi atau polaritas negatifnya kita hubungkan ke salah satu sisi yang lain. Jangan lupa ini kabel atau jumpernya ini bisa diganti warna. Kita bisa ganti ke hitam biar tidak membingungkan. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk rangkaian sederhana yang terdiri dari power supply dan satu buah resistor sebagai bebannya. Lalu untuk menjalankan simulasi kita juga perlu melakukan pengaturan atau setting pada komponen atau perangkat yang digunakan. Pertama kita cek dulu power supply-nya. Jika kita klik nanti akan muncul semacam tabel berwarna biru di sebelah kanan. Ini adalah pengaturan yang bisa dilakukan, yaitu misalkan tegangannya saya ingin misalkan sebesar 12 volt, lalu arusnya 1 ampere. Kemudian resistor juga bisa kita rubah-rubah nilainya. Seperti ini, kita klik, nanti muncul tabel biru ini. Misalkan saya ingin resistor ini bernilai 10 kilo ohm. Maka saya ketikkan angka 10, lalu saya pilih satuannya kilo ohm. Atau bisa juga misalkan saya ketikkan angka 10.000, lalu satuannya saya ganti ohm. Maka nilainya akan sama saja. Nanti bisa diamati bahwa ternyata warna gelang resistornya berubah. Nah, di sini juga bisa jadi kesempatan buat kita untuk belajar menghafal gelang resistor ya. Baik, selanjutnya misalkan kita ingin melakukan pengukuran tegangan. Nah,
pertama multimeternya mesti kita rubah dulu modenya. Ini multimeter, kita klik, nanti modenya kita rubah ke mode voltage. Kemudian bagaimana jika multimeter ini kita fungsikan sebagai ampere meter? Maka kita klik, modenya kita rubah ke mode amperage ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara pemasangannya? Nah, untuk mengukur tegangan itu biasanya dipasang secara paralel. Nah, bagaimana cara memasang paralel? Misalkan kita ingin mengukur tegangan pada resistor ini, maka kita langsung saja menghubungkan sisi atau kaki positif dari alat ukur ini ke kaki-kaki dari resistor. Namun perlu diperhatikan juga polaritasnya. Jadi kita perhatikan, misalkan dari sumber ternyata polaritas positif dari sumber masuk ke sisi yang ini, maka sisi positifnya alat ukur kita hubungkan ke sini. Lalu kita beri tanda atau beri warna merah agar tidak bingung. Lalu negatifnya voltmeter kita hubungkan ke sisi negatifnya dari resistor atau rangkaian ini. Lalu kita jangan lupa untuk merubah warnanya seperti ini. Lalu untuk menjalankan simulasi kita pencet tombol Start Simulation, ada di sebelah kanan atas. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya sudah jalan, rangkaiannya sudah berfungsi, berjalan. Di sini terukur bahwa tegangan pada resistor ini sebesar 12 volt. Lanjut, misalkan bagaimana cara untuk mengukur arus. Arus itu harus dipasang secara seri, sehingga cara pemasangannya adalah kita putus dulu jalur positif dari power supply seperti ini, kita putus, lalu kita hubungkan ke positifnya ampere meter, lalu beri warna merah agar tidak membingungkan. Lalu negatif dari ampere meter kita kembalikan lagi ke rangkaian seperti ini. Maka ini ampere meter sudah dipasang secara seri. Lalu kita coba menjalankan simulasinya. Nah, di sini sudah jalan, terukur bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 1,2 mA. Lalu selanjutnya bagaimana cara mengukur tahanan? Mengukur tahanan kurang lebih konfigurasinya sama seperti mengukur tegangan, yaitu di paralel. Namun kita perlu mematikan dulu sumber tegangannya. Pertama ini multimeternya yang tadi kita gunakan sebagai voltmeter, kita rubah ke mode resistan atau ohmmeter. Lalu kita hubungkan masuk ke kaki-kakinya seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita putus dulu sambungan atau koneksi ke power supply. Lalu kita jalankan simulasi. Nah, di sini terukur bahwa ternyata tahanannya sebesar 10 kilo ohm. Jika kita klik resistornya juga ternyata sesuai dengan nilai yang kita inputkan tadi. Oke, mungkin demikian. Nanti untuk rangkaian bagaimana merangkai rangkaian seri, paralel, ataupun kombinasi akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.